Oke, hari ini vlog isi pikiran Putraka yang ke-10. Hari ini sama dokter hewan ya istilahnya? Dokter hewan namanya Tista. Dokter Tista ini punya tempat praktek di daerah Pedungan. Apa namanya? Pedungan Vetcare. Oh, Pedungan Vetcare. Oke. Dulu basic kuliahnya emang dokter hewan dulu ya? Kenapa nggak dokter manusia atau dokter umum atau spesialis? Yang pertama beda dokter. Sebenarnya cita-citanya bukan ke arah sini, tapi nggak tahu ya, mungkin pada alam karena kebetulan permintaan terakhir kami Allah cucu dokter. Dan saya adalah ilmu muda atau takut darah. Jadi kalau orang, ya dulu tuh waktu SMA pernah sempat hampir pingsan berkali-kali saat Idul Adha. Tahu potong-potong itu, jadi selalu menghindari tidak berinteraksi, tapi karena namanya jalan ya sekarang, dulu udah pernah takut sama darah, sekarang udah. Pertama kali kenal darah di kampus? Kenal darah di kampus itu semester 1 udah. Karena kita di kedokteran hewan kan udah diajarin bedah kadaver ya, atau mayat hewan. Jadi mau mayat hewan di bedah ya? Kalau begitu kita nggak tahu misalnya otot ini ada berapa aja, energinya apa, ruas suasananya apa. Itu hewan apa? Oh, anjing ya, hewan anjing ya. Itu gimana kan awalnya? Kan takut darah itu tiba-tiba berani. Karena Desakan, akhirnya berani. Tapi emang pada dasarnya emang suka binatang ya? Suka, memang dari dulu segala macam sih, maksudnya ketemu ular biasa aja. Ketemu ular biasa aja, karena memang suka yang melata. Kalau misalnya kamu pegang ular liar tuh, kalau tergantung dia dulu nih spesiesnya jenisnya apa. Kalau memang bisa dihandle langsung tanpa pakai ini, oke pegang. Tapi kalau memang nggak kelihatan. Oke, kemudian sudah lulus, boleh jadi spesialis enggak ya istilahnya? Kalau hewan ada spesialis ya? Kebetulan belum ada spesialis. Spesifikasi spesialis itu belum ada, cuma kalau memang mau dikembangkan atau dijuluki sebagai dokter spesialis, biasanya memang harus ngambil lagi. Entah itu kursus, entah itu ngambil di S2. Ya kayak begitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil spesialis, itu harus biasanya tergantung pengalaman. Ada beberapa profesor yang ada di daerah, dia risetnya atau penelitiannya dia tergantung dengan itu, ada yang suka antibiotik yang kita mati, atau memang dia suka ada pervirusan, berarti dari awal sampai akhirnya virus tapi ada juga yang memang julukan karena dia terbiasa di lapangan mainannya sama itu, ya jadi julukannya dokter itu. Tapi kalau ngambil S2 atau ininya biasanya ininya tergantung. Biasanya dibaginya cuma di kesehatan masyarakat veteriner sama lainnya. Berarti kita sekarang cenderung kemana? Saya karena sekarang masih bergelut di dunia hewan kecil, cuman nggak menutup kemungkinan dengan hewan besar. Berarti peliharaan. Kalau hewan besar tuh peternakan sapi itu belum bisa, cuman masih belum ke ranah sana karena kebetulan kita masih di Denpasar. Nanti next project lah ya, kalau ada biaya, mohon doanya teman-teman kayak peternakan. Berarti lumayan ya, seru ya berarti kalau operasi itu, tindakan operasi itu udah sering kok ya? Iya, sekolah udah sering. Berapa tahun sih jadi dokter hewan? 2013 sekolah, 2018 lulus, 2018 sampai sekarang 3 tahun. 3 tahun. Desember ini pas 3 tahun. Langsung lanjut kuliah? Iya, di 2018 peternakan yang ambil S2. S2 jurusan apa? Betul kok di udayana, kamu ambil udayana. Di udayana lagi? Linear sih. Linear. Jadi master science. Master science. Wah, keren sih. Berarti kalau tindakan operasi itu kayak gimana? Tergantung khususnya sekarang. Kalau misalnya yang paling parah? Wadaw, kalau yang paling parah menurut versiku ya, dokter hewan yang lain yang udah expert banget di operasi itu nanganin kerusakan bagian-bagian, kayak misalnya apa, anjing atau kucing banyak. Maksudnya gimana? Kalau pernah ngeliat kasus belantungan gitu. Belatung? Itu yang bolong-bolong dia? Yes, yang bolong-bolong itu sampai memakan mungkin sepertiga atau bahkan setengah atau bahkan 3/4 dari bagian tubuhnya. Kita harus kembali menjahit itu supaya at least kembali tampak seperti anjing atau kucing gitu. Kadang ada kasus yang praktik di tangan anjing itu mukanya dia lupa. Wih, di bawah sini? Di bawah sini di lokasi.
Di operasi sini. Keluarin batungnya di Itu ngerjainnya berapa orang? Berdua. Itu jamnya berapa jam untuk operasi? Wadaw. Lama ya Mas ya? Bersihin ininya sih batungnya ada. Karena kita harus full keluarin batungnya terus. Berarti si anjing itu dijus. Terus yang Tapi cacat dong, enggak ya? Ada bekasnya. ada bekasnya. Kemarin terakhir itu karena telinganya setengah habis. Akhirnya atrofi ya, Bas. Atrofi. Jadi kayak aku tau lah jenggolan gitu kan di sini di tengahnya tuh kalau bolong itu ada diameter 6 cm. Apa yang nyebabin? Luka sih. Bukan kecil aja, jangan disprein. Nggak perlu, maksudnya kita nggak yang gimana ya, bila masalahnya namanya indikator bawa ke dokter itu pasti budget pikirannya. Jadi at least kalau Anda punya nomor dokter hewan atau kolega, chat aja mereka gitu untuk konsultasi. Tanya at least apa yang bisa kami lakukan kalau misalnya ada luka, ada ini, ada itu. Soalnya itu sepele. Kalau luka kecil, langkah pertama apa ya? Langkah pertama yang jelas Bukan apa? aku punya anjing kecil juga. Kalau anjing luka atau kucing luka, misalnya dia memang berdarahnya gitu atau gimana, cukup dicuci pakai antiseptik, kalau bisa pakai air mengalir, antiseptik bebas, mau pakai apa yang dia pakai luka. Cuma kalau luka kecil kita biarkan sama paman dan yang rawat, itu kan bakal jadi batu. Semua hewan peliharaan itu punya Apa namanya istilahnya itu frekuensi cinta. iya, frekuensi cintanya tuh berbeda. Tapi ya gitu, tergantung sekarang pemeliharaan. Kalau suka kucing, kayak person beda sama ada person gitu. Tergantung. Tapi pernah aku dengar kok artikel bilang kalau anjing itu punya getaran cinta sama seperti cinta pertama. Jadinya sampai kapanpun dia ketemu bajikannya, dia pasti akan seperti cinta pertamanya dia. Nah, ada situ filmnya. Ya kan? Jadinya ekornya goyang-goyang, dia loncat-loncat, dia senang, biasanya itu dia nyambut Tuhan. Iya. Jadinya getaran cintanya sama dari dulu sampai sekarang nggak berkurang. Benar sekali, akan lupa sih sama obat. Iya. Karena sampai sekarang pun sayang mau sejarah rawat Tuhan itu. Ya, benar. Sejak apapun Tuhannya dia akan percaya sama Tuhan. Benar banget. Luar biasa. Indonesia jaga anak kalian. Ya binatang tuh anggap sebagai anak sih. Soalnya gini, prinsipnya ya, kalau kita punya baby, aku bisa ngomongin karena sekarang punya baby. Dulu pelihara anjing, pelihara kucing, tinggal kuliah, tinggal kerja, udah yang makan minum, pipis udah kelar, kan udah selesai. Tapi setelah makin kesini, makin dilihat perkembangan baby itu kan pasti mulai dari bayi, balita, nanti dia bisa angkat, remaja, dewasa, sampai akhirnya bisa berkembang biak lagi gitu ya. Kalau hewan nggak bisa. Ya. Akan selamanya menjadi bayi. Ya. Sampai nanti pun akan selamanya menjadi bayi. Jadi perlu kita sebagai ownernya Yang perhatian. Dan mereka kadang-kadang kan memang anjing kan nggak bisa ngomong kayak anjing gue nih. Tapi dengan tingkah lakunya kita tahu lah dia minta apa. Otomatis belakannya sama. iya, hal biasa dari pagi. Ya kebiasaan Maksudnya sering kumpul sama hewannya ya makin dekat, lebih dekat frekuensi perasaan. cintanya baik. Ya benar. Pasti baik kayak gitu. Bahkan jadi bagian dulu orang-orang biasa. Oh bagian dulu ya, iya. Soalnya kan kita nggak tahu kalau orang kan ibu sakit apa, perut, tensi apa, hewan ada sakit apa. Iya. Jadi kita harus Harus tahu sendiri. yes, tahu gejala, tahu keadaan seperti apa, baru bisa masuk. Keren, oke. Dulu aku juga berpikir bagus kok aku ngambil dokter hewan ya, aku mau jadi apa sih di sini? Terus lama-lamaan karena kita mulai mencintai apa yang kita lakukan. Aku juga dulu cita-citanya gitu dokter, tapi dokter kandungan maunya, tapi gagal. Mungkin nanti keturunannya ya bisa lah itu. Orang yang dulu suka main gitu dokter kandungan. Iya, luar biasa. Dari kecil sering gitu jadi dokter kandungan. Itu permainan yang sangat menyenangkan waktu kecil. Ini dokter kandungan. Oke, udah kecil ya apa? Jarang main dokter-dokteran malah. Tapi ternyata jadi dokter ya. Kan udah dokter kan. Rezeki. Ya kita kan nggak tahu kan. Dulu aku cita-citaku tentara serius. Serius? Kalau aku dulu rainbow. Kan, Rainbow. ya sinetron rainbow kan begitu nonton rainbow dia kan tentara tuh awalnya. Ya itu udah rainbow. Itu aku beli senjata segala macam ikat kepala, panah itu adalah rainbow. Waktu kecil ya walaupun badan rempeng waktu kecil tuh nggak pakai baju. Iya kayak dulu nggak ada yang anak kayak sekarang bongsor. Iya terus Iya benar-benar. kan ya itu cita-citaku tentara. Tapi entah kenapa jadi gini kan.
Ya, itulah. Oh iya, Tista ini juga ngomong tentara. Suaminya Tista adalah seorang tentara. Wih, mantap. Tistanya guru dokter hewan, suaminya tentara. Tugas di mana tentara? Suami di kesatuan kavaleri di dekat kavaleri Singapura. Oh gitu. Di depan asrama, di depan Tuban. Kenapa lebih milih tentara, suka sama tentara? Sebenarnya bukan karena perjuangan sih. Bukan suka tentara yang di Jaya untuk ibu peset yang lainnya yang hari bukan maksud hamba bagaimana, tapi memang personalnya. Oh. Personalnya yang bisa membuat hati. Tapi kan ada juga kan yang memang kagum dengan suatu tentara. Iya. Berwibawa, tegas. Biasanya sih orang-orang akan menyatakan seperti itu. Ya wajar lah, dokter nih kayak sama polisi sama tentara enggak juga. Kalau aku lihat secara fisik tentara keren sih. Apa ya, kalau mungkin pertimbangan cewek ya, kalau lihat seorang yang berseragam tentara, polisi atau mungkin pokoknya pegawai yang berseragam pasti dari wah keren nih. Satu pasti itu logikanya, tapi secara real gitu ya, logikanya kalau udah berseragam udahlah tunjangannya jelas. Oh kan semuanya benar-benar yang oh ya udah, kalau udah jelas loh pekerjaan suami saya adalah abdi negara, entah di PNS, entah itu BUMN. Udah jelas dia SK-nya ada, apanya ada, itu udah masa depan cerah lah. Iya, bersyukur lah intinya gitu. Bulanan ada lah buat ngumpul dapur. Nah, tapi kan yang di luar negara juga bagus lah. Iya. Tapi dukung terus suaminya kan. Benar banget, dukung terus suaminya. Nah, Dukung terus suaminya. dukung terus suaminya nggak boleh. So sekarang juga orang banyak yang nggak pakai seragam, kerja main handphone atau main laptop, uangnya miliaran. Iya benar-benar investasi. Investasi. Iya, main saham. Main saham. Iya kan. Lumayan, lumayan. Tergantung sih sekarang. Ya, yang penting income-nya pas Income-nya pas. dan pasti. Apa ya bahasanya? Cukup untuk ngomong. Dia emang gini. Oh iya, aku kenal Tista udah lama. Kita satu itu lumayan lah. 17 lah, 16. 16-an. Wih lama ya. Aku belum nikah, kita udah kenal kan. Iya, bener nih. Iya lumayan. Iya, lama berarti ya guys. Iya, lumayan. Bapak baru ya kan. Tapi emang Tista emang luar biasa sih kan. Biasa gila, saya serius. Biasa gila. Walaupun sekarang ini pengajar, youtuber, saya seorang ibu, seorang istri. Dan tukang suntik. Tapi kami punya hobi yang lain. Hobinya Hobimu apa? aja nggak ngurusin orang lain. Ngurusin tentang orang lain ya. Gak ada hobinya, sedang menikmati hidup ya. Ya. Sedang menikmati proses hidup, jadi istri, jadi ibu, jadi dokter, Ya. dinikmati. Suka duka jadi istri apa? Lebih banyak sukanya sekali, karena kebetulan suami belum pernah dikirim tugas keluar, belum pernah kerja di perbatasan. Apa ya, sukanya karena memang Mas Tukang masih tinggal di satu rumah, tapi beda lokasi loh. Dukanya kemarin ya, waktu hamil, karena kebetulan anakku dibilang angkatan corona, padahal bikinnya nggak pas corona ya. Jadi Februari, Maret, April 2020 itu gencar-gencarnya corona di Indonesia. Lockdown. Lahirnya di Juli. Jadi, ya di tahun lalu itu jadi agak serem. Ke rumah sakit susah, ke bidan juga mikir, mau keluar rumah juga mikir. Jadi karena tahu lah ya salah satu tugas tentara juga gak ada berdepan negara, udah ada masalah kayak gitu ya. Itu jadi suami itu pun dari bulan Maret, setelah nyepi itu full sampai lahiran anakku itu di bandara. Oh, karena tugas negara jadinya pada saat masa hamil tua itu sudah mulai tugas jadi sampai melahirkan ya. Iya, jadi yang kalian lihat di iklan itu guys, protokol kesehatan yang namanya cuci baju, ganti baju pada pesawat itu dilakukan suamiku berhari-hari sampai 5 bulan. Jadi aku jarang tidur sama suami. Jadi ketemu dia itu kayak subuh, dia cuma pamitan, salim, cium, pergi, pulangnya subuh juga. Iya, pulang subuh tidur berapa jam aja, naik lagi. Itu di sana memang harus tugasnya. Kebetulan dapat ininya di bandara. Ada beberapa umum atau tentara yang lain dikirim ke ini apa pelabuhan, macam-macam sih. Tapi suami itu bandara. Karena kebetulan suami hampir itu ya, itu sih yang duka paling besar yang pernah saya alami. Terus
apa ya? Tapi lumayan sih dibandingkan sama siapa tuh kan yang punya suami tentara. Iya, siapa tahu yang punya apa di bagian infanteri ya. infanteri Juga infanteri saya kan. suami di kavaleri ya. Kavaleri. Infanteri bisa Itu tapi lumayan. lumayan karena memang dia bergeraknya kan pergerakannya lewat kaki atau berjalan kaki tentara. Iya. Jadi yang menyusup lah kayak yang kemarin Satgas di Papua atau ini lah pokoknya Infanteri dia. terorisme Tapi salut sih sama tentara Indonesia. luar biasa pokoknya canggih namanya sih, dia canggih sih. pokoknya om tentara om polisi yang berani Hmm. melewati kepribadian Ya, polisi. pribadinya dia sendiri untuk negaranya itu luar biasa. Ya dia sudah nyerahin nyawanya. Iya, memang kebetulan pada saat kita ibu-ibu ya yang udah jadi ibu persen atau banyak kali yang udah inilah yang melewatinya memang ditesnya memang kayak gitu. Oh, dites dulu. Dites, jadi nggak lumayan seru. segampang itu jadi. Nah itu dah gimana itu? Kalau boleh dibilang sebenarnya tidak Maksudnya? soalnya emang susah darinya serius. Oh ya? Tapi Oh berarti kamu dikasih gini? iya ada Pertanyaan gitu? pertanyaannya memang mendalam dan sangat banget ngejreb. Oh psikologis ya? Tes psikologis. Psikologis itu enggak juga lebih ke apa ya real gitu maksudnya yang kamu lihat kayak ada kan orang-orang yang apa sih polisi tentara saya polisi apa segala macam padahal sebenarnya tekanan yang bakal kamu dapatkan setelah jadi itu lebih repot daripada tesnya lebih repot daripada orangnya tapi cakep ih pakai seragam apa segala macam jadi selain harus merelakan suami relanya yang pertama yang jelas untuk Ya. nyawanya dia udah dibayar. Jadi istri itu posisinya bisa setelah negara, komandan, kesatuan media sama alat tembak. Oh berarti istri nomor 5. Bisa nomor sekian-sekian kalau Sekian. semakin tinggi jabatan, semakin banyak kegiatan yang dipegang atau ini sibuknya ya istri nomor. Ya, ya. Memang ya itu bisa di luar sana apalagi ada dengan perbatasan atau bekerja di luar negara. Suami keluar dari rumah, karena harus memberikan posisi. Oh ya? Begitu dia melangkahkan kaki keluar dari Ya, situ kita rumah, sudah nggak bisa otomatis mengatakan- istri itu jadi Ya, kepala. jadi kita nggak bisa apa ya? Suamimu bisa pulang dengan selamat itu sudah semangat. Ya. Itu aja. Jadi kalau kita sebagai istrinya tuh, even itu cuman kerja di dalam kesatuannya, kita nggak tahu yang namanya tentara itu ada apa-apa. Iya. Kayak kemarin aku pertama kali ya mendengar sirine yang sekencang itu sampai semua umum itu gedorin rumah satu persatu. Sirine apa itu? Sirine kalau karena suamiku tuh pokoknya ada macam-macam yang sirinenya dia memang harus wajib menggunakan pakaian Betap. lengkap bersenjata datang ke tempat apel gitu datang dari sini itu ada yang pakai baju kayak kita di adat Madya ya masih bisa pakai kaos pakai itu ya kayak gitu ada yang detik itu juga dipanggil pakai baju apa harus jalan Ya, itu tapi ada lengkap dengan senjata ya sih. Nah, kalau senjata kan nggak disimpan pribadi kalau Oh. disimpan pribadi tergantung posisi kendaraan itu pakainya. jadi pas dipanggil tuh itu kasusnya kebakaran waktu itu kalau teman-teman lihat di Instagram atau di koran atau di TV ada kebakaran di pertokoannya Raiders 900 yang di depan itu tuh kebakarannya lumayan hebat rukonya ada banyak tempat yang terbakar yang orang tinggal kalau nggak salah semua dibangunin jadi kerasa gitu loh jadi urgentnya detik Ya, ya, ya. ketika itu cuma kebakaran loh ya maksudku perang, ya? bukan kita nggak dewasa menyikapi hal suatu masalah enggak tapi ini cuma kebakaran yang menyangkut orangnya sedikit apalagi yang di sono tuh yang di perbatasan benar. yang melawan apalah itulah ya Ya. pokoknya Gerakan-gerakan separatis, Ya, separatis. musuh dalam negeri atau luar negeri. iya repot Ya, jadi ini emang. nyawanya memang jadi kayak kemarin yang kasus tentara dan polisi beberapa bulan yang lalu itu sangat berduka satu yang tenggelam kapal itu Ya, dalam Manggala. proses dan beberapa kemudian itu pas berjuang TNI Papua Ya, Papua. itu lumayan berasa bukan gimana ya nggak berharap sih semua istri pada umumnya nggak berharap Ya, suaminya bertugas demi negaranya dia terus pulang hanya tinggal rumah tuh nggak ada ya orang kayak gitu cuman Pasti semua berharap kan suaminya baik-baik aja. pasti Sampai yang dimati-mati pensiun. even kemarin waktu Satgas itu pun kan kita nggak ngerti ya COVID sekarang kan edukasinya udah lumayan banyak pada saat itu aku hamil tua terus dan suami kayak gitu sampai ngurus banget di suamiku waktu itu balik-balik ke rumah kayak
Duh, nggak terawat lah, kayak nggak punya istri, kayak nggak ada rumah gitu, pulang-pulang udah cekok matanya kan terus. Kasihan. Karena memang ya itu, pokoknya dia merasa bahwa dirinya dia sedang bertugas, dia tidak membantu istri dan calon anaknya supaya istrinya nggak terpapar, karena waktu itu kan lumayan banyak juga kasus-kasus ya. hamil yang akhirnya tidak bisa selamat, ya. anaknya pun akhirnya harus ikut pergi karena COVID gitu. Kalau sekarang kan dia setengah tenaga medisnya informasinya lebih banyak. Keren. Ya, silakan. Berarti memang luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini katanya suami mau pindah tugas. Ya. Astaga. Salah satu gini kan ya. Salah satu apa syarat dan kewajiban seorang aparatur negara. Bukan cuma tentara dan polisi aja sih. Iya, semuanya sih PNS juga harus siap ditempatkan di mana saja. Dalam arti ekonomi karena terus karena masih ada kan jadi mintanya kita tugaskan terus ya semoga aja ada rezeki lah di situ. Soalnya kan minta gampangnya nyari itu untuk tentara atau polisi. Untuk aturan menikah aja mereka harus berapa tahun mengerti baru buat nikah. Oh ya, harus gitu. Gimana perubahanmu dari kamu belum nikah sampai udah? Wow, luar biasa. Kalau saya kayak gitu bisa bikin harus jaga ini sih. Iya. Lumayan. Sebenarnya bukan berarti jadi tentara, istri polisi, istri AL, AD, aku atau apa segala macam itu harus yang cantik, berwibawa, harus ini harus itu enggak. Tapi yang paling penting adalah menjaga kehormatan suami dan kehormatan istri. Jika sampai bisa menjaga kehormatan suami, otomatis kesatuannya, kehormatannya dia, seragamnya dia itu udah masuk. Kita sekarang ini Go Persib nggak terpaku pada ibu-ibu yang harus di rumah. Banyak yang kerja, banyak yang dokter, banyak yang PNS, banyak yang dosen. Ya. Banyak, jadi Go Persib itu nggak melulu dia di rumah jagain anak, enggak. Bahkan di rumah pun itu jualannya omsetnya jutaan. Ya sih. Karena memang sabar. Ya, kan saya duduk soalnya minyak cuan, kan istrinya tinggal di rumah, tinggal masak, rawat anak gitu. Jadi aku menyemangati. Itulah yang wajar sebenarnya. Sesuai. Ya, tapi seru juga sih. Seru. Kehidupan istri-istri para TNI Polri luar biasa. Iya. Tapi intinya memang pekerjaan TNI Polri garda terdepan negara Indonesia kesatuan luar biasa. Atau dibanggakan, atau dibanggakan. Kau bangga nggak punya suami? Bangga banget, apalagi kalau sudah maksudnya dia bisa pulang dengan suatu kebanggaan, dalam artian nggak perlu harus menang tembak-tembakan, tapi dia pulang setelah latihan menembak, latihan apa segala macam, dia bawa cerita bahwa aku punya kemampuan seperti ini, aku itu. Soalnya kebanyakan implementasinya ya bukan mau membanggakan atau apa. Ya boleh lah ya promosi sedikit kadang-kadang hal-hal yang nggak kita miliki sebagai warga sipil itu mereka yang punya kepewaannya. Oh ya. Jadi aku nggak tahu ya Beli, suamiku tuh kalau belum pernah ketemu langsung kan, dia kalau lihat dari Instagram itu orangnya nggak bisa senyum, cuek, terus kayak susah banget gitu kayaknya untuk meluruskan alisan itu susah banget soalnya karena memang perannya kayak gitu. Tapi dengan itu ya gitu, nggak bisa lihat orang tua, nggak bisa lihat anak kecil, nggak bisa lihat orang berarti jiwa sosialnya gila emang. Untuk hal yang menurut kita sepele kayak nggak perlu, tapi menurut dia kamu harus berpikir orang di luar sana itu nggak bisa loh kayak gitu. Nggak semua yang bisa kita syukuri. Kita punya tuh gini gitu. Karena memang pelatihan mereka. Iya, karena memang kalau suamiku mengajarkan kami ini sebenarnya orang sipil, tapi sekarang sudah di tentara, jadi jiwanya dirubah untuk jadi garda terdepan. Tapi kalau mereka pensiun kan, jadi orang sipil. Akan menjadi orang sipil pada waktunya setiap kami negara. Jadi nggak boleh terlalu tinggi banget gabutnya, nggak bisa yang terlalu di bawah juga kan kita percontohkan. Padahal kan sebenarnya juga TNI Polri itu pengayom, pelindung, pengayom. Jadi jangan takut kalau memang ada kenapa-napa, emang mereka suka bercanda sih. Bercandanya itu kadang nggak lucu tuh, ngeliatin mereka apa sih bercandanya. Habis itu kenapa nak? Aku juga gitu soalnya. Ketemu suami pun kayak gitu ceritanya. Keren sih. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Andai kata nanti ketika suami disuruh ke tempat konflik, karena kan tentara kan misalnya segala macam memang harus berangkat, harus dan mau. Pasti ada aja. Apa pesan
buat sang suami. Jadi buang-buangan di sini ya. Kalau pergi ya, apapun itu karena kebetulan suami sebelum itu pasti ada aja jadwal dari sampai 1 minggu ninggalin rumah. Nggak perlu buru-buru sih, maksudnya Tuhan yang punya nyawa. Kebetulan dari bersyukur aku dijodohkan sama dia, tapi nyawa milik Tuhan dan nyawanya dia milik negara yang kedua. Jadi apapun yang terjadi pada suami hamba kan bersyukur. Ada kata memang harus pergi bertugas dan ternyata pulang, ya aku cuma bisa lihat badannya aja itu udah bersyukur. Kalau memang itu pulang ternyata nggak ada badannya, aku bersyukur bahwa suamiku sudah menyalakan namanya. Nah itu aja sih intinya. Sekarang poinnya saya sudah bersyukur di titik ini. Apapun yang terjadi pada suami saya bersyukur, saya akan bersyukur. Maaf. Bukan dari pasrah ini sekarang pasrah enggak, tapi sifat memang jiwa dari besar kita ditanamkan memang dari kita sejak sebelum menjadi bukas dilantik sudah menikah sebagainya, tapi memang berarti jiwa kesatria juga ada harus di dalam jiwa seorang istri tentara. Even kita nggak pegang senjata, tapi jiwa kalau besar. memang harus itu yang kami lakukan untuk mendukung suami itu harus. Doa itu senjata bagi suami. Iya, justru menurut kami selain bedil-bedil itu ya dan alat-alat itu, doa kami sih sangat amat melindungi. Banggalah kalian kalau punya suami seorang tentara. Polisi juga sama semua di negara ini pun yang kita terus pokoknya yang memang mengabdikan dirinya untuk apa ya, pelayanan masyarakat sama itu gila sih satu konflik segala macam. Iya benar banget. Dari mana atau mungkin hamil besar tinggal meninggal, banyak banget kayak gitu. Luar biasa. Agak ngeri sih, agak ngeri dan benar-benar luar biasa. Seorang istri seorang tentara itu luar biasa. Salut, tentara, polisi, salut, semua aparat negara. Luar biasa. Nyawa mereka dalam negara. Iya, nyawa mereka jadi dalam arti benar-benar datang untuk meraih kemenangan, bukan kalah, tapi memang membela. Memang menang untuk negara ini ya, karena ya berapa juta orang yang harus dibelain sama. Ya. Langsung aku bisa rasain. Ya, begitulah. Ya, stay strong, Sista dan istri-istri tentara, polisi yang lain, TNI Polri luar biasa. Kayaknya agak mati. Oke, semoga menginspirasi. Kalau punya pacar tentara, punya pacar polisi, harus bangga. Dukung pokoknya saya mau dinasti perbatasan. Semangat pokoknya, nggak boleh dilarang, nggak boleh manja jadi istrinya tentara polisi itu nggak boleh. Itu udah benar loh. Harus kuat. Mau ditinggal kerja 24 jam sama suami nggak bisa angkat galon, dari sekarang latihan ya. Sabar, dari sekarang latihan. Lo harus itu masa tidur siapa kan? Iya, kalau dari asrama pun kan malu. Malu ya. Harus latihan jadi cewek strong, wajib. Luar biasa, Tista, istri seorang tentara dan sekaligus dokter hewan di Pedungan Vet Care dan di pertigaan Pedungan. Detail ya. Detail kan, dekat di pertigaan sini. Sekian vlog ke-10 si Bidang Peraga, sampai jumpa yang ke-11. Terima kasih Tista. Mantap.